Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutrofin. Kali ini kita akan membahas tentang klasterisasi di rapid miner ya. Klasterisasi atau clustering. Klasterisasi atau pengelompokan atau clustering adalah clustering mengacu pada pengelompokan catatan, pengamatan, atau kasus ke dalam kelas objek yang sama. Jadi cluster adalah kumpulan catatan yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan catatan di kelompok lain. Clustering berbeda dari klasifikasi karena tidak ada variabel target untuk clustering. Tugas pengelompokan tidak mencoba untuk mengklasifikasikan, memperkirakan, atau memprediksi nilai variabel target karena memang tidak ada target. Clustering sering dilakukan sebagai langkah awal dalam proses penambangan data atau data mining. Dengan cluster yang dihasilkan digunakan sebagai inputan lebih lanjut dari teknik kedepannya yang berbeda, seperti misalnya adalah jaringan saraf tiruan. Karena ukuran yang besar dari banyak basis data saat ini seringkali bermanfaat untuk menerapkan analisis pengelompokan terlebih dahulu untuk mengurangi ruang pencarian dari sebuah algoritma. Di sini analisis cluster menemukan banyak masalah yang sama yang kita bahas dalam bab-bab tentang klasifikasi. Baik itu tentang bagaimana mengukur similaritas atau kesamaan, bagaimana cara mengkode ulang sebuah variabel kategori, bagaimana cara menstandarkan atau menormalkan variabel yang numerik, maupun berapa banyak klaster yang kami perkirakan akan terungkap. Klasterisasi bisa digunakan pada tahap data preparation atau ekstraksi fitur sebelum dilanjutkan ke proses supervised learning. Contohnya adalah ini, di mana tahap pertama itu adalah untuk persiapan datanya, tahapan kedua ini adalah proses klasternya, dan tahapan ketiga hasil dari klaster itu digunakan sebagai inputan dari algoritma klasifikasi, di sini menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Untuk kemiripan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu didasarkan oleh jarak. Untuk jarak yang datanya berupa numerik itu ada banyak. Beberapa di antaranya adalah Euclidean distance atau jarak Euclidean, ada city block, ada Minkowski, dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya data berupa nominal atau kategorial biasanya menggunakan yang namanya simple matching atau pencocokan sederhana, di mana jika antara centroid, atribut centroid dengan atribut data itu nilainya sama maka jaraknya adalah 0, jika berbeda maka jaraknya adalah 1. Selanjutnya adalah normalisasi. Untuk kinerja yang optimal, algoritma pengelompokan seperti halnya algoritma untuk klasifikasi membutuhkan data untuk dinormalisasi sehingga tidak ada variabel atau subset variabel tertentu yang mendominasi analisis. Biasanya ini adalah data-data yang berupa numerik. Normalisasi ada banyak, ada yang min-max, ada yang z-score. Selanjutnya adalah algoritma klasterisasi. Ada yang algoritma klasterisasi itu hanya mau ketika data cirinya atau atribut cirinya itu berupa nominal atau kategorial. Contohnya adalah CAM-MODUS, fuzzy J-MODUS, dan lain-lain. Numerik, contohnya adalah K-means, fuzzy J-means, AHC, BIRCH, dan lain-lain. Dan ada juga yang campuran nominal dan numerik, contohnya adalah gamedoid. Ini adalah ilustrasi dari klasterisasi. Sorry, ini ada typo. Ini adalah contoh ilustrasi dari klasterisasi, yaitu di sini ini adalah centroid. Ini adalah centroid masing-masing kelompok. Di sini data yang dia dekat dengan centroid ini, maka ini adalah satu kelompok. Begitu juga dengan ini. Di sini antara kelompok itu jaraknya dimaksimalkan. Artinya adalah ini ya, semakin homogen atau semakin mirip. Sedangkan antar klaster di sini jaraknya dia semakin jauh, semakin heterogen, sehingga mereka tidak satu kelompok.
Persamaan dan perbedaan antara klasifikasi dengan klasterisasi. Dari sisi machine learning, klasifikasi itu adalah supervised learning. Untuk klasterisasi itu adalah unsupervised learning. Kenapa? Karena di klasifikasi itu ada atribut atau variabel yang menjadi target. Sedangkan klasterisasi tidak ada. Sedangkan kalau persamaannya, atribut pola atau ciri sama-sama dimiliki oleh klasifikasi dan klasterisasi, baik itu nominal, numerik, maupun campuran. Untuk atribut variabel maupun ciri sama-sama mereka punya. Sedangkan kalau proses pelatihannya, klasifikasi mereka berdasarkan data latih, sedangkan kalau klasterisasi tidak, mereka tidak memiliki pengetahuan karena tidak ada data latih. Untuk kegunaan klasifikasi digunakan untuk mengklasifikasi pengamatan di masa yang akan datang. Untuk klasterisasi digunakan untuk memahami atau mengeksplorasi sebuah data atau menganalisis data. Ini adalah beberapa perbedaan antara klasifikasi dengan klasterisasi. Jadi kalau klasifikasi ini sama-sama data iris. Di sini kalau klasifikasi ada label warnanya hijau atau biasa disebut dengan kelas. Di sini ada kelas sebanyak 3 yaitu setosa. Tapi di sini hanya terlihat hanya satu saja. Sebenarnya ada 3, setosa, virginica, dan versicolor. Sedangkan yang di sini klasterisasi tidak ada label atau tidak ada atribut target atau tidak ada kelas. Jadi ini bedanya. Jadi sama-sama punya atribut ciri, atribut 1, 2, 3, dan 4, tetapi bedanya adalah klasifikasi adalah ada label yang klasterisasi tidak ada. Selanjutnya adalah evaluasi klasterisasi. Bisa berdasarkan kualitas model cluster, biasanya menggunakan tendensi atau kecenderungan, yaitu statistik Hopkins. Ada juga validasi internal, biasanya menggunakan DBI, Davis-Bardeen Index. Ada juga yang kualitas cluster, yaitu berdasarkan ekstrinsik, yaitu memiliki acuan atau label pada dataset aslinya. Contohnya adalah correctness, precision, recall. Ada juga intrinsik, tidak punya acuan atau label pada dataset asli. Contohnya adalah Shillett coefficient. Ini adalah ilustrasi antara klasifikasi dengan klasterisasi. Yaitu di sini kalau klasifikasi adalah ada 2 kelas lingkaran dengan kelas ini ya, belak tupat. Di sini dipisahkan garis putus-putus, yaitu yang kelas lingkaran itu adalah customer yang resikonya sangat tinggi, sedangkan yang belak ketupat itu adalah customer dengan resiko yang sangat rendah berdasarkan usia dan gaji. Sedangkan yang clustering, di sini bisa dilihat di mana yang bulat-bulat ini memiliki similaritas yang sama sehingga mereka menjadi sebuah kelompok, dan yang belak ketupat ini juga memiliki kemiripan yang berdekatan sehingga mereka satu kelompok. Jadi mereka tidak punya kelas. Dari sini nanti mungkin bisa diambil sampel dari yang lingkaran. Ternyata itu adalah menjadikan risiko tertinggi. Maka berarti mereka yang satu kelompok itu adalah kelas atau kelompok risiko tertinggi. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana sih cara menerapkan sebuah rapid miner pada kasus clustering. Yang pertama adalah kita coba saja ya, yaitu menggunakan K-means. Kalau K-means dia untuk data, kita coba ya, kalau kolom saya kan nggak mau ini kelihatan. Jadi biasanya K-means itu hanya memang untuk K-means itu hanya untuk atribut yang bernilai numerik. Nah ini nggak mau. Numerik salah satunya adalah iris. Jadi di sini dia mau. Oke, di sini karena dia 3 ya hasilnya ya. Jadi ini setosa, nggak ada yang salah, benar semuanya ya. Nah di sini 1 itu adalah virginica ya,
2 itu adalah versi color. Nah, di sini versi color didominasi oleh cluster 2 dan di sini versi Nika didominasi oleh cluster 1. Kalau untuk mengukur performanya itu salah satunya adalah menggunakan DPI. DPI itu bisa didapatkan dari intensitas langsung, distance di sini caranya. Nah, jadi iris itu numerik, clustering, Cummins, terus habis itu performance-nya atau tolak ukur baik enggaknya itu bisa dilihat dari sini. DPI, Davis Holding Index. Nah, ini pakai max. Jadi kalau nilai DPI-nya itu semakin kecil mendekati 0 tapi positif, maka dia semakin bagus. Di sini kita coba aja pakai diganti selain Cummins itu adalah Gamedoid. Di 0,666. Sekarang kita coba. Nah, di sini 0,7 berarti Gamedoid sama Cummins untuk data iris itu kinerjanya lebih baik daripada si ini ya, si Cummins. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.